banyak beredar ya berita-berita bahwa eh, klien saya, Pak Anwar, itu sudah ditetapkan jadi tersangka. Jadi sampai hari ini kami belum ada pemberitahuan penetapan tersangka dan klien kami juga belum ada panggilan untuk eh, diperiksa sebagai tersangka. Begitu, teman-teman. Apakah ini artinya uh, prematur ya dari pihak sana mengabarkan status TSK ini, Kang? Iya, jadi eh, status CSA itu penyidik pasti akan memberitahukan kepada kami bahwa Pak Anwar ini sudah ditetapkan jadi tersangka. Jadi sampai hari ini belum ada surat pemberitahuan dan belum ada panggilan menjadi tersangka. Tanggapan Pak Anwar sendiri mendengar kabar tersebut seperti apa, Kang? Mungkin reaksinya? Ya, tanggapan saya mengenai berita-berita yang beredar, yang berhak menetapkan tersangka itu penyidik ya. Dan kami menunggu apakah penyidik eh, sudah menetapkan tersangka. Ya, saya jawab belum ada pemberitahuan secara resmi. Jadi tanggapan-tanggapan itu semua praduga tidak bersalah semua juga. Jadi sepanjang belum mendapatkan surat pemberitahuan penetapan tersangka atau juga ada pemanggilan sebagai tersangka, ya saya anggap berita itu belum valid gitu. Begitu teman-teman. Tapi optimisme untuk optimisme dalam laporan tersebut seperti apa sih, Kang Dedi? Karena kan laporannya tersebut kan tentang penelantaran anak ya. Sedangkan Pak Oke. Anwar dengan ibu kandungnya Nizam itu nikahnya siri. Nah, pelantaran itu masuk gak sih sebenarnya, Kang? Karena kan di akta kelahiran pun adanya binti ya, bukan bin, dan pastinya pengasuhan 100% mutlak di bawah di tangan ibu kandung harusnya. Ya, uh, jadi kami pernah membahas masalah itu bahwa uh, Bu Lisna ini eh, sebagai mantan istrinya Pak Anwar itu kan tidak memiliki bukti pernikahan. Ya, bukti pernikahan itu harus secara resmi dikeluarkan oleh negara melalui dan tidak ada bukti bahwa Bu Lisna itu memiliki surat janda secara resmi dari pengadilan. Itu membuktikan bahwa pernikahan Pak Anwar ini dengan Bu Lisna ini itu tidak dicatat di dalam lembaga negara atau tidak dicatat oleh negara, yaitu di KUA. Nah, apakah dengan tidak tercatatnya di dalam lembaga negara atau buku negara yang tercatat sebagai seseorang itu nikah, terdaftar di KUA, apakah Bu Lisna ini uh, sudah cukup dia melaporkan Pak Anwar gitu? Apakah sudah memiliki uh, apa ya uh, legal standing untuk melaporkannya karena kan melaporkan melaporkan mantan suami itu kan harus dibuktikan oleh buku nikah kah atau surat janda kah. Itu dasarnya kalau hanya selembar surat apa uh, akta lahir karena kan akta lahir itu juga bisa dikeluarkan kalau seseorang tidak memiliki buku nikah.
ya seseorang itu bisa mendapatkan, anak itu bisa mendapatkan akta nikah kalau tidak tercatat di dalam eh, KUA, maka oleh catatan sipil diberikan bahwa yang menjadi eh, ibunya itu yang menjadi dia apa yang tercatat di dalam aktenya itu adalah ibunya, tidak tercatat di dalam bapak ibunya karena kan tidak ada pernikahan. Begitu, teman-teman. Pak, kan tadi Bapak bilang tidak ada buku nikah. Berarti kan apakah ini menjadi eh, apa ya? Hukum ini seperti yang tadi Eki bilang prematur, bahkan em, untuk laporannya juga cacat dong, Pak. Dari sejak awal. Ya makanya nanti kalau memang benar ini ditetapkan jadi tersangka, kan ada eh, wadahnya. Kita bisa melakukan pra peradilan, kita bisa melakukan gelar perkara khusus di Mabes. Itu kan ada salurannya. Jadi apakah penetapan tersangka ini sesuai dengan KUHP atau tidak? Ah, semua warga negara memiliki hak itu. Dan itu sebagai bahan kita untuk menjadi dalil-dalil yang akan disampaikan uh, uh, apa yang tadi saya sampaikan tadi, sebutkan tadi. Kang Deddy, terkait statement pihak sebelah mengenai status TSK Pak Anwar mungkin, ya kan ini kan Kang Deddy pun belum ya menerima, belum jelas itu statusnya apa, apakah tersangka apa belum. Nah mungkin ada langkah hukum yang mau diambil Kang Deddy untuk pihak sebelah mensomasi mungkin Kang. Ya, saya tidak tahu pasti ya, teman-teman rekan-rekan lawyer baik pelapor maupun siapa uh, pengacaranya Teni, bahwa Pak Anwar sudah ditetapkan jadi tersangka atau baru akan, kan saya sampai hari ini belum ada informasi itu. Ya, tetap saya pegangan saya itu harus ada surat pemberitahuan resmi dari penyidik, yaitu Polres Sukabumi. Saya tidak akan menanggapi teman-teman lawyer yang berbicara seperti itu, karena kami sebagai penasihat hukum ya harus patuh terhadap aturan di dalam KUHP. Jadi kan menetapkan seseorang itu harus ada surat penetapannya, dan kalaupun ada panggilan BAP menjadi tersangka juga harus ada undangannya, baru kami akan percaya. Begitu teman-teman. Pak, udah ada penjadwalan atau pemanggilan kembali kapan gitu nggak, Pak? Atau memang ini udah clear atau bagaimana sih, Pak, untuk ke depannya? Uh, saya tidak tahu persis ya, apakah hari besok atau minggu depan atau bulan depan, belum tahu karena uh, saya ini dengan teman-teman termasuk Bang Farhad, saya percaya kepada penyidik. Jadi kalau informasi-informasi yang sekarang beredar, saya masih belum percaya karena kan yang bisa mengeluarkan seseorang itu ditetapkan tersangka adalah penyidik. Kang Dedi, Kang mau tanya, Kang, Kalau artinya kalau emang benar, untuk pemanggilan Ayah Nizam terakhir itu waktu yang kemarin itu atau ada lagi ya, Kang? Maksudnya yang terbaru lah gitu. Iya, kemarin terakhir kita dipanggil itu klien kita itu sebagai saksi ya.
Nah, ya itu Ini pertanggal belum berapa, Kang? ada lagi surat pemanggilan. Kalau nggak salah, berapa? Lupa lagi. Sekitar 3 minggu yang lalu ya. 3 minggu lalu ya. 3 minggu yang lalu. Jadi ada Oke, pemeriksaan Pak Anwar sebagai waktu pertama adalah klarifikasi, kedua ada sebagai saksi karena ada SPDP, yang ketiga ini belum ada surat pemberitahuan atau panggilan lagi. oke. Kang Deddy, mungkin maaf nih Kang, mungkin kalaupun ya Bang benar penetapan tersangka ini ada, maaf nih Bang kalau ada nih. Tapi kan amit-amit. Mungkin reaksi Kang Deddy itu gimana sih Kang? Mungkin apakah ini ada karena beberapa waktu lalu kan RDP di Komisi DPR RI, mungkin apakah itu ada keterkaitannya Bang? Apalagi kan ini kan sebenarnya udah um, sebenarnya terlalu cepat ya, terlalu prematur segala macam. Mungkin penetapan tersangka ini apakah ada kaitannya dengan RDP di Komisi DPR RI, Bang? Ya, saya kan sebelumnya sudah tersampaikan bahwa perkara Pak Anwar ini dilaporkan ini kan ada dorongan-dorongan dari DPRD, dari DPR, Komisi 3 ya. Terus juga ada anggota Dewan juga yang mendorong, terus juga dari LPSK, dari komisi apa, anak ya, perlindungan anak, ya itu otomatis ya dorongan-dorongan seperti itu, terutama bagi Polres Sukabumi menjadi bahan pertimbangan gitu. Dan hukum tidak bisa seperti itu. Tetap penyidik ini harus memiliki minimal 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang gitu. Apakah 2 alat bukti itu sudah cukup? Nanti kita uji, ya, uji lewat pra peradilan, diuji kita lewat gelar perkara khusus di Karwasidik Mabes Polri. Begitu, Mas. Pak, ada niatan untuk ke sidang RDP nggak sih Pak? Maksudnya kan waktu itu kan pihak sana kan sudah mengajukan ke sidang DPR ya gitu. Apakah dari pihak Pak Anwar sendiri ada rencana ke sana tidak ada dalam waktu dekat begitu? Sebagai mungkin salah satu cara juga untuk mendapatkan keadilan Uh, gitu. Sebenarnya kami sudah mengirimkan ke beberapa lembaga ya. Nah ini sampai hari ini belum ada panggilan baik dari DPR maupun dari LPSK maupun dari AM juga belum. Apakah ini juga bagian daripada hasil RDP tersebut saya tidak tahu. Jadi saya berharap kasus Pak Anwar ini pada pihak-pihak yang telah membantu mendorong ini, ya semua harus posisi dalam netral lagi. Karena hukum ini tidak boleh diintervensi oleh politik. Ya, karena kalau sudah diintervensi secara politik, ya maka menurut saya kurang bagus. Ya. Nanti kedepannya mau seperti apa negara kita?